Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Bima bersama saya Afnur Rahmadayani, host podcast Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Pada kesempatan kali ini kita kembali podcast dengan materi tahapan verifikasi partai politik dan pengawasannya. Dan tentu saja narasumber kita pada kesempatan ini yaitu teman kita tetangga sebelah, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Bima. Dan ditemani oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Bima. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Yang pertama, selamat datang Pak Junaidin dari Bawaslu Kabupaten Bima. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Baik, ya, oke. Bapak Junaidin ini adalah Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas dari Bawaslu Kabupaten Bima, dan di sebelah Pak Junaidin juga sudah berada Ketua KPU Kabupaten Bima yang ibaratnya ketua geng kita di KPU sini, teman pemilih. Kita sapa Bapak Imran, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik Mbak Fa. Ya. Sehat Pak, dua-duanya nih Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Sehat sekali Pak ya. Dan telah dibuktikan dengan sama-sama subur. Jadi tamu saya kali ini bersama hostnya juga, kami adalah mekar bersama. Baik Pak, kita berbincang santai Pak mengenai tentang tahapan verifikasi. Di sini kita akan membahas tahapan yang dilakukan oleh KPU maupun pengawasannya oleh Bawaslu seperti apa. Jadi saya akan ke Ketua KPU dulu, Pak Imran. Ini sejauh ini Pak, saya pengen tanya kepada ibaratnya kepada bos saya sendiri nih Pak ya, Pak Ketua. Ya. Ini Pak, penjelasan singkat tentang verifikasi faktual, baik verifikasi faktual kepengurusan maupun keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2024. Ya, baik, terima kasih Mbak Fa. Membincang tentang verifikasi faktual, sesungguhnya ini adalah kita ingin memastikan bahwa hasil verifikasi administrasi sebelumnya melalui media Sipol ingin memastikan bahwa kondisi verifikasi administrasi di Sipol sama persis dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi aslinya gitu ya, Pak ya. Jadi itu yang ingin kita pastikan. Cocok nggak dokumen yang ada di Sipol dengan dokumen yang dimiliki oleh partai politik? Yang sudah masuk ke Sipol gitu Pak? Ya, dari Sipol dengan fakta di partai politik itu yang akan kita pastikan. Jadi membincang verifikasi faktual ini ada dua kategori. Yang pertama itu adalah verifikasi faktual kepengurusan. Dan yang kedua adalah verifikasi faktual keanggotaan. Dasar hukumnya tentu mempedomani Juknis KPU nomor 384 tahun 2022 merupakan perubahan keempat dari 260. Jadi dari sebelum 384 ini Bang Joe ada 260 berubah ke 309, kemudian 331, kemudian 346 dan 384. Mantap. Jadi juknis ini penjelasan yang begitu ya, tentu saling menguatkan Bang Joy. Jadi kayak saling menguatkan antara satu sama lain. Nah, kalau membincang dua tadi, dia juga punya status. Kalau verifikasi faktual kepengurusan, statusnya ada dua. Memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. Oh, belum Pak ya, bukan tidak. Ya, bukan tidak. Jadi masih ada lanjutan-lanjutan yang pada akhirnya sampai waktu yang telah ditentukan, yang BMS ini akan memunculkan dua status. Dua status lagi. Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Berarti tahapan selanjutnya dari sampai verifikasi di akhir awal. waktu verifikasi faktual. Nah, sampai kapan itu Pak? Nah, kalau verifikasi faktual itu mulai 15 Oktober sampai tanggal 4 November sudah kita lewati. Kemudian hasilnya di 9 November, ya itu dapat terlihat di Sipol, baik oleh partai politik, Bawaslu maupun KPU. Jadi media yang kita pakai adalah media Sipol. Kemudian perbaikannya di tanggal 10 sampai 23 November.
Saat ini kita berada di tanggal 14, tentu ini on proses pada masa perbaikan. Iya Pak. Perbaikan dokumennya. Ya. Partainya berapa partai Pak? Kalau boleh tahu yang sudah sampai pengumuman tanggal 9. Kalau 9. secara nasional ada 9 partai politik yang kita verifikasi Secara faktual. nasional. Kemudian nanti untuk putusan ini kan diakumulasi secara nasional. Iya. Setelah perbaikan dokumen, baru nanti ada verifikasi faktual perbaikan. Masih ada lagi perbaikan Masih ada lagi. perbaikan. Ya, masih ada perbaikan. Ya, betul. Baik, saya ke sebelah lagi. Pak Ketua sudah menjelaskan secara garis besar dasar hukum sampai mekanisme awal dari Verfak sampai perbaikan untuk dari tingkat pengawasan. Dari Bawaslu sendiri seperti apa mekanisme kerjanya terhadap verifikasi faktual ini? Baik, terima kasih Mbak Afa. Prinsipnya adalah Bawaslu melakukan pengawasan tahapan. Pengawasan tahapan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang 7 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU atau tahapan yang sudah ditetapkan jadwalnya sebagaimana PKPU nomor 3 tahun 2022 terkait dengan program jadwal KPU terhadap tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Nah, terhadap jadwal itu kami juga membuat schedule apa yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU sesuai dengan PKPU tersebut. Nah, kami juga sesuaikan dengan perubahan aturan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri. Kami selalu menyesuaikan, misalnya terhadap pemilih keanggotaan yang tidak bisa dihubungi misalnya. Pada saat Fermin itu bisa melalui video call misalnya. Karena itu ada perubahan ketentuan juga dari KPU yang membolehkan itu, sehingga kami pun mengikuti aturan yang berlaku terhadap proses verifikasi administrasi itu. Misalnya kalau di administrasi. Nah, kalau di faktual, kami juga melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses faktual keanggotaan atau kepengurusan dilakukan oleh KPU. Nah, pada verifikasi faktual kepengurusan, kami lekatkan kepengawasannya. Untuk secara bersama kami turun ke sekretariat partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 untuk melihat secara dekat dan menyandingkan dokumen dalam sipol dengan fakta yang ada di sekretariat itu. Ya, seperti yang disampaikan. Sama seperti yang kami memastikan. Yang pertama, kami memastikan apakah KPU ini melakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur tentang mereka. Terus yang kedua, kami juga melihat apakah peserta pemilu ini, calon peserta pemilu ini sudah menyiapkan dokumen-dokumen itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada dua objek yang kami awasi, KPU dan calon peserta, dengan melihat dokumen-dokumennya. Termasuk proses yang dilakukan oleh KPU, misalnya terhadap keanggotaan, melakukan video call terhadap keanggotaan yang tidak di tempat. Seperti misalnya di salah satu parpol, Partai Gelora, ketuanya dalam kondisi sakit, itu dikomunikasikan lewat video call. Dan itu sah Pak? Bisa Pak? Ya sah, sesuai dengan ketentuan PKPU. Kami cermati proses yang dilakukan oleh KPU itu. Siapa yang menghubungi, apa tugas KPU, itu semua kami cermati semua secara akurat untuk kami pastikan itu tugas Bawaslu. Jadi ada KPU yang menjalankan tahapan itu, ada Bawaslu yang mengawasi. Sejauh ini mungkin Pak, mungkin bisa diinfokan atau tidaknya saya kembali ke Bapak, mungkin ada temuan-temuan mengenai verifikasi kepengurusan. Ya. Terhadap verifikasi kepengurusan atau faktual kepengurusan
partai politik, sebagaimana tagline kami di Bawaslu sekarang, yang lebih kami kedepankan adalah pencegahan. Pencegahan. Ya, terhadap misalnya ada kekeliruan atau ada yang belum dinyatakan lengkap, kami sampaikan ke KPU untuk dilakukan atau untuk menyampaikan saran perbaikan. Sana. Ini loh hasil pengawasan Tidak kami. lanjuti. Iya. Ya, ini Pak KPU, ini saran-saran yang kami sampaikan. Iya. Nah, ketika misalnya yang kami lakukan itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU, maka kami akan mengambil tindakan. Iya. Jadi yang lebih diutamakan adalah pencegahan Pencegahan. modelnya. Ketika ada temuan-temuan di lapangan, kami cegah dulu dengan melayangkan surat Iya. atau melakukan menyampaikan saran perbaikan. Ini juga sesuai dengan tagline Bawaslu. Iya. Awasi, cegah, tindak. Salam awas Pak, saya sering bilang salam awas Pak. Kalau dulu Ya. kebalik. Iya. Kalau dulu cegah, awasi, tindak. Ya. CAT. Oh, Kalau CAT. sekarang dibalik, cegah, awasi, tindak. Oh gitu, jadi Awasi, cegah, tindak. diawasi Jadi dulu, pengawasan dulu, dicegah, kemudian pencegahan, baru ditindak. ditindak. Oh ya, baik-baik. Jadi sudah jelas. Ini adalah slogan Bawaslu. Ya. KPU kita nggak punya slogan Pak. Ya, Apa ya? sebelum ke situ ya, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana alur Verfat. Oh oke. Sepertinya alur ini kan akan panjang nih Pak. Ya. Gimana kalau kita jeda sesaat? Nanti Oke. kita lanjutkan di sesi selanjutnya dengan alur-alurnya Pak. Oke, baik. Baik teman pemilih, kita kembali sesaat lagi.